Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali datang di channel saya, Guru Aditya Krishna. Saya mencoba untuk memberikan sedikit tutor. Sebenarnya tutorial ini itu lama ya istilahnya. Tetapi saya ingin memvideokan tutorial ini untuk belajar bersama bahwa kita sedang yang namanya memprogram Zilog 80 itu bisa kita lakukan juga di Windows 10 yang pertama, dan kita diberikan akses kemudahan yang mana kita bisa menggunakan bahasa assembler dengan Z80 seperti itu ya. Oke, mungkin tutorial ini sederhana sebenarnya kalau saya pikirkan, tetapi saya ingin mengupasnya lebih dalam ke dalam yang namanya tutorial untuk Z80 dengan mengisikan memori yang ada register yang digunakan itu ada beberapa register memori yang di memori editor itu kita kutip nantinya seperti itu ya. Dan nanti yang di video kedua insya Allah kita gunakan beberapa operasi AND, OR, NAND, dan NOR itu nanti ke dalam Z80 seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam Z80. Z80 saya buka di sini, saya open karena sudah terinstall ya. Kalian bisa buka, saya buka assembly-nya. Nah, ini saya ulangi lagi semuanya. Saya tuliskan LD B,19H. Enter. Artinya di sini berarti isikan data 19H ke register B. LD C 00 H. Isikan register di dalam register C dengan nilai 00. Kemudian kita LD D diisikan registernya dari B. Berarti nanti kita kutip bahwa nilainya D itu sama dengan B, seperti itu ya. Atau istilahnya mengkutip atau mengcopy ya, seperti itu. LD A isikan atau kutip memori register pada A itu adalah, saya tulis kalau seperti ini, kurung buka BC, saya kurung tutup, itu nantinya adalah mengkutip isi memori yang ditunjukkan oleh address yang ada ke BC, nilai main register BC ke register A. Paham ya sampai di sini? Atau mungkin sampai di sini saya halt dulu. Kemudian saya end, biar mengetahui proses daripada pelaksanaan ini lebih enak kita gunakan eksekusi 4 perintah ini dulu ya, seperti itu. Nah, kita klik tool assemble dan load ya, number of error-nya 0. Kita lihat di optionnya, saya enable logging aja dulu, kemudian simulation start ya. Oke, saya kecilkan dulu untuk ininya. Coba saya perpanjang sedikit seperti ini. Saya atur dulu ya sebentar biar sama-sama enak dulu. Nah, saya simulasikan dulu start, atau istilah rate-nya saya slow dulu. Perhatikan simulasinya start lagi. Nilainya 19H, kemudian
berpindah menjadi 00. Ya, terlihat ya sebenarnya. Saya simulasikan lagi start. Oke. Itu posisinya alt N. Kembali pada nilai BC-nya adalah A-nya adalah 00 seperti itu ya. Kalau sampai di sini saja, kita lihat saya copy dulu atau saya tools assembly and load. Kita lihat simulasinya start. Nah, pada A tetap FF. Pada register B, main register B itu 19. Kemudian yang C adalah 00. Sedangkan LD yang perintah ketiga mengisikan atau kutip daripada nilai untuk dimasukkan ke D adalah B, berarti kan 19. Seperti itu. Nah, ada satu perintah lagi yang saya kurungi untuk seperti ini. Mengkutip nilai A itu isi memori yang ditunjukkan ke dalam address yang ada pada PC, yang ada pada PC, itu dimasukkan ke A. Berarti kalau saya tool assembly and load, maka yang berubah itu dinilai apa? A. Ya. A akan sama dengan nilai C. Tapi tidak akan sama dengan nilai B. Kenapa seperti itu? Karena mengkutip isi memori yang ditunjukkan oleh address yang ada ke BC. C-nya yang menjadi nilai ke A. Seperti itu ya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah seperti itu, perintah yang keempat, saya kutip lagi, LD, ya, HL, atau bisa saya gunakan nilai daripada memori editornya nanti adalah 1910. 1910H gitu ya. Nanti perintah ini berarti yang 1910H itu mengisikan address memori 910 pada register HL. Kita coba perintahkan dulu. Oke. Number of error 0 ya. Kita start. Yes, kemudian selesai. Masuk ke sini. LD 1910 HL. Ya, ini berubah ya. Oke. Atau istilahnya H dan L itu kita nilainya 1910. Nah, oke, sudah dipahami. Nilai ini berarti memori main register daripada LDH dan L itu kita isikan 19 dan 10. Saya mengutip lagi. Nah, ini perintah LD yang dikembangkan. LD saya gunakan lagi. Itu saya mainkan karena yang ini FF. Ya. Berarti saya mainkan di E. Berarti kutip LD. E itu saya buat untuk HL. Jadi saya masukkan gini aja. Untuk main register HL, saya tutup kurung. Ya. Maka perintahnya ini adalah mengkutip isi memori yang ditunjukkan oleh address pada register HL ke register E. Saya tulis dulu. Assembly load. Kemudian saya start. Ya. Oke. Nah, kenapa 00? Ya, dari FF tadi kan berubah ke 00 ya. Dari 1910 itu berarti kita mengkutip isi memori yang ditunjukkan HL itu ke register E. Berarti memorinya tetap pada nilai isinya main register itu 00. Ya.
Saya ulangi lagi untuk start simulasinya saya gunakan. Kemudian kita lihat 19.00, 19FF. Nah, posisinya 00 kemudian 1910. Nah, register HL itu diisikan secara serta-merta bahwa di dalamnya adalah 0. Kita lihat dulu di dalam memory editor. Untuk yang bernilai kan pada 1910. Bentar, saya cari dulu. Oke, 1910. Terlalu jauh ini ya. Oke. Nah, atau yang bisa dikatakan nilai 1910 itu nilainya adalah 0 ya. Kalau di dalam log editornya adalah 0 ini ya. Tidak. Sama dengan itu. Kemudian LD saya pastikan lagi dengan penulisan LD. Nilai daripada address memori saya gunakan seperti ini. IX itu bernilai atau address memorinya saya masukkan ke 1915. 1915H ini berarti nanti isikan address memori 1915 ke register IX ya. Oke. Saya tool kemudian assemble. Kemudian saya simulasikan. Kita lihat di mana untuk yang ininya LD itu tetap pada nilai 9, perhatikan yang untuk yang saya hitamkan ini LD untuk 9 LDIX berarti di situ untuk menunjukkan satu memori editor atau yang dikatakan isikan address memori nilai 1915 ke register IX. Nah, ini posisinya seperti di sini. Nah, ini di sini nilai IX-nya. Di main registernya tidak terlihat, tetapi di dalam editor untuk ininya adalah nilai 1915. Seperti itu. Sama dengan yang LDEHL itu tadi, tetapi yang untuk saya masukkan ke IX. Bila mana saya masukkan ke IY, ya nilainya 1915 sama, maka boleh saya katakan LD IY yang di memori address-nya itu nanti saya isikan 1915. Nah, perhatikan di sini IY-nya masih FFFF ya. Nanti kita ubah menjadi 1915. Tool assemble load, maka saya gunakan simulation start. Kita lihat dia proses ke 5, 6, 7. Nah, LDIX 1915H itu memorinya di IY. Kita lihat. Kita lihat semua ke situ. Nah, IY sudah terisi. Tadi yang tadi kan belum terisi itu ya. Oke. Saya dipahami seperti itu. Nah, oke. Maaf saya agak flu sedikit ini. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita sudah mengutip memori yang ada di nilai, selain di main register, ada register yang address memorinya, maka saya ada perintah satu lagi. LD nilai yang dikutip pada B. Ya, maaf saya tuliskan dulu. Kemudian saya berikan kurung buka. Main address memori IX itu saya tambahkan nilai 0. Artinya apa? Berarti kalau ditambahkan nilai 0,
itu apa coba? Nilai berapa tadi B itu tadi? 19H kan gitu. Nah, kalau misalkan 1915H dari nilai IX yang ada di sini, itu nilainya 1915H. Ditambahkan 0, berarti nantinya juga sama dengan 1915, seperti itu ya. Ke register B. Tool, assemble, and load lagi. Simulation start. Ya, kita lihat. IX tambah 0. Maka main register di B itu adalah nilai IX ditambahkan 0. Maka nilainya juga 0. Ya, seperti itu. Oke, ke register B menjadi 00, bukan FF lagi, tapi menjadi tadi yang 19H menjadi 00, seperti itu ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, tapi saya mainkan di saya kutip di nilai C, ya. Kemudian saya tuliskan lagi kurung buka address memori IX itu saya tambahkan 5. Ya, boleh ya. Berarti kalau IX tambah 5 itu berarti apa? Nilainya berapa? Nilainya nanti adalah 191. Nah, kita coba dulu. Tool, assemble and load, maka simulation start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Register C tetap ada 0. Ya, karena kita kutip isi memori yang ditunjukkan oleh address pada register atau pada address memori IX ditambahkan 5. Kita lihat di sini posisinya ya. 1915 FF itu nanti kita masukkan ke nilai C-nya. C-nya tadi di awal adalah 00H. Sekarang menjadi juga 191A itu menjadi 00 lagi di main register. Seperti itu. Nah, data yang tersimpan pada address memori 1900, 901, 910, 1915, dan 9191A. Nah, itu seperti itu ya. Penjelasan daripada simulator untuk nilai yang ada di sini. Nah, program itu menggantikan data-data atau nilai-nilai bisa digantikan nanti bisa B-nya 18H, C-nya 50H, terserah nanti di dalam aplikasi yang kalian lakukan. Nah, ini saya menunjukkan bahwa nilai pada pemrograman untuk yang dinamakan mengkutip isi register itu sudah kalian bisa lakukan ya. Bilangan-bilangan itu tadi adalah kalau misalkan kebingungan di dalam nilai yang IX ditambah 0 itu bisa jadi saya gunakan seperti ini. Yang menjadi permasalahan kebingungan itu adalah dari sini dulu ya. LD IX 191 5H. Itu berarti perintahnya, kalau biasanya seperti ini, perintah ini adalah mengisikan address memori ke 1915 ya, H ke register
IX atau bisa dikatakan adalah address memori IX. Nah, seperti itu. Kalau saya tambahkan lagi di sini posisi, katakanlah, maaf, LD, ya, IX, saya kurung buka dulu, IX ditambah 5, ya, menjadi saya masukkan ke dalam, katakanlah, isikan bilangannya adalah 02H, ya kan, seperti ini. Artinya, isikan bilangan 02H ke lokasi memori IX ditambah nilai daripada 5, berarti nanti lokasi memori IX ditambah 5H itu nilainya adalah 1915 yang ada di atas, 1915H ditambah 5H. Seperti itu ya. Jadi nilainya adalah 191 dengan bilangan 02H. Seperti itu. Nah, operasi-operasi ini atau operan-operan ini pada mikroprosesor Z80 ada 2 register yang berindeks, yaitu register IX dan register Y. Masing-masing besarnya 16 bit. Seperti itu. Keduanya berguna untuk menunjukkan suatu data yang berada pada address tertentu. Jadi data pada address tertentu. Seperti itu. Ya. Dari sini, saya sudah menunjukkan bahwa modus pengalamatan itu bisa berindeks dan modus pengalamatan bisa menggunakan modus pengalamatan tidak langsung. Bedanya apa? Modus pengamatan tidak langsung. Jadi kalau modus pengamatan tidak langsung, ya, itu tadi yang LDA 99 atau LDA 05. Yang ini, maaf, yang LDB 19H itu, LDB 19H itu adalah modus pengalamatan dekat. Ada lagi nanti modus pengalamatan tersirat. Nah, untuk menggunakan lagi ada modus pengalamatan tidak langsung. Tidak langsungnya di mana? LDHL 1910H. Isikan address 1910H ke register HL. Register HL ini. Seperti itu tadi ya. Nah, ada lagi modus pengalamatan berindeks. Berindeks itu seperti ini. Ada indeksnya. Jadi, hari ini saya menerangkan fungsi LD atau yang dikatakan mengkutip atau mengisikan ya, atau load bisa dikatakan seperti itu. Pemeriksaan isi memori agar program dapat dijalankan sesuai dengan diagram alir atau kesesuaian daripada flowchart oleh seorang programmer. Nah, teori-teori ini adalah addressing. Addressing itu ada beberapa. Langsung pada pertama, addressing modus pengalamatan tersirat, modus pengalamatan dekat, modus pengalamatan tidak langsung, dan modus pengalamatan berindeks. Modus pengalamatan tersirat itu seperti contoh pada mnemonic nanti NIG, ubah isi register A menjadi negatif, seperti itu. Nah, nanti modus pengalamatan dekat itu sudah kita lakukan LDB 19H. Langsung kita masukkan nilai B dengan 19H atau isikan address di dalam 19H itu ke dalam main register B, seperti itu ya. Atau nanti kita menemukan modus pengalamatan tidak langsung. Dari mana modus pengalamatan tidak langsung? LDHL ya. Artinya modus pengalamatan tidak langsung itu di sana ada
di dalamnya ada alamatan yang tersimpan pada satu pasangan register. Jadi misalkan LDHL 1910H, berarti isikan address 1910H ke register HL, itu namanya modus pengalamatan tidak langsung. Nah, instruksi pertama meminta register HL diisi dengan nilai 1910H. Instruksi kedua menyatakan isi memori, atau nanti kita pisahkan LDE HL itu, yang kedua ini, yang saya maksudkan ini, LDE dalam HL, itu adalah instruksi kedua menyatakan isi memori yang ditunjukkan oleh address yang ada pada register. Ya, yang disalin ke dalam register E, seperti itu. Ya. Yang berikutnya adalah modus pengalamatan berindeks. Indeksnya misalkan LDIX 0, ini berindeks. Ya. Nah, artinya apa? Pada mikroprosesor Z80 ada register 2 register berindeks, yaitu register IX dan register Y, masing-masing besarnya 16 bit. Keduanya berguna untuk menunjukkan satu data yang berada pada address tertentu. Seperti itu. Jadi contohnya tadi LDV IX plus 0 dan LDC IX plus 5, itu namanya modus pengalamatan berindeks. Oke. Silakan pertanyaan di dalam komentar. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan mungkin kalau ada salah bisa dibenarkan di dalam kolom komentar, ya, seperti itu. Mungkin tutorial sederhana ini mengulang kembali kita pelajaran pada waktu tahun-tahun berapa ya? 1985 ya, 1985 sampai 2000 itu masih menggunakan ini ya, seperti itu ya. Nah, nantinya ini nanti dikembangkan ke dalam operannya simbol logika, seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan, sanggahan ataupun kesalahan dari saya bisa dituliskan di komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk bisa berkembang agar kita menjadi saya pribadi bersemangat untuk memberikan tutorial-tutorial yang bisa digunakan untuk pembelajaran di dalam sekolah maupun pembelajaran di perguruan tinggi. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.